Wakil RI di sidang PBB minta Vanuatu buka mata soal HAM Papua. I'm appalled that Vanuatu keeps using this august forum to infringe the sovereignty and territorial integrity of other member states and continues its ill intention and politically motivated aggression against Indonesia. We strongly reject false, baseless allegation and misrepresentation that continues to be nurtured by Vanuatu. Sekretaris ketiga pada PT RI New York menyebut Vanuatu telah melakukan tuduhan palsu. They create false and empty hopes and fuel conflicts, sadly at the expense of innocent lives. Vanuatu tries to impress the world with its so-called concern for human rights issues. Republik Vanuatu kembali menyerang Indonesia mengenai persoalan hak asasi manusia di Papua di sidang PBB ke-76. Ini bukan pertama kalinya negeri kecil di timur Australia itu melakukan hal yang sama ke RI. Perwakilan Vanuatu selalu menyampaikan pesan itu pada forum internasional sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini sudah disampaikan sejak 2016 lalu. Pada 2016 lalu, Vanuatu bersama dengan negara kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Dalam sidang Majelis PBB, pihak Vanuatu mendesak RI supaya memberikan kebebasan Papua untuk menentukan nasib mereka. Waktu itu pidato pihak Vanuatu langsung mendapat respon keras dari delegasi Indonesia, yakni Naramasista Rakmatia, pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB. Dia menyatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah negara mereka sendiri. Kemudian pada 2017, Vanuatu kembali membawa isu yang sama pada sidang umum PBB ke-72. Perwakilan RI Ainan Nuran membacakan hak jawab dalam sesi debat umum yang menyatakan jika sudah terlalu banyak kabar hoaks mengenai hal ini. Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoaks dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat, kata Ainan dikutip dari Detikcom. Ainan juga menyebut negara yang pro-separatis tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti tentang pembangunan di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2018, Wakil Presiden Yusuf Kala di sidang umum PBB juga menyinggung pentingnya menghormati kedaulatan negara lain. Pernyataan itu menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung gerakan separatisme. Ada negara ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM. Tentang tidak usahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri, kata JK usai sidang umum di markas PBB New York saat itu. JK menjelaskan masuknya Papua menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari resolusi PBB. Oleh karena itu, Vanuatu sebagai anggota PBB harus mengakui resolusi tersebut. Pada tahun itu, Perdana Menteri Vanuatu, Carlot Salwai Tabi Mas menyebut pada dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Tapi Mas berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi di sana. Indonesia kembali menggunakan kesempatan hak jawab untuk memberi balasan tegas kepada Vanuatu yang kembali mengangkut isu tersebut. Diplomat Raul Sangdaji menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM, melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatisme. Selain itu, RI juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa atau KTHAM PBB. Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua. Perdana Menteri Vanuatu, Bob Lockman, lewat pidatonya kembali menyinggung persoalan hak asasi manusia di Papua. Pidato Lockman ini ditanggapi oleh diplomat perwakilan Indonesia Silvani Austin Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvani juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua. Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental piagam PBB, kata Silvani dalam pidatonya. Ini memalukan di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak. Pada tahun ini, Perdana Menteri Vanuatu Bob Lockman Weibur juga kembali mengungkit masalah yang sama, bahkan meminta PBB untuk mengunjungi Papua untuk melakukan penilaian secara independen. Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia.
masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM. Katanya dalam pidatonya di sidang PBB. Minggu 26 September 2021, Forum Pasifik dan pemimpin ACP di antara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen tambahnya. Namun menurut Bob progresnya masih sedikit saat ini. Dia berharap komunitas internasional serius melihat isu ini dan menanganinya secara adil. Pidato Bob dibantah oleh diplomat Indonesia Cindy Nurfitri, bahkan mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia. Hingga bisa memberikan tudingan itu, dia tegaskannya negeri itu melakukan pemelintiran fakta. Vanuatu mencoba membuat dunia terkesan dengan apa yang disebut kepedulian terhadap HAM, tapi kenyataannya versi HAM mereka dipelintir dan tidak menyebut tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan kelompok separatisme bersenjata, jelasnya dalam hak jawab. Bahkan menurut Cindy, Vanuatu membantu mengadvokasi gerakan separatisme dengan kedok keprihatinan terhadap hak asasi manusia. Vanuatu juga terus berulang kali mencoba mempertanyakan status Papua sebagai bagian dari Indonesia. Menurut Cindy, ini melanggar tujuan dan prinsip piagam PBB dan bertentangan dengan deklarasi prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Kami tidak bisa membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali terhadap piagam PBB ini berlanjut di forum, katanya.